Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Gelombang dan Optik dari kelas B yang beranggotakan 6 anak, yaitu Vina Hanifastiani, Halim Lailia Ulfa, Kamila Diana Arum, Safira Kartika Putri, Erlina Novita, dan Vidya Dwi Yunina Saputri. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Untuk yang pertama, kita akan membahas dulu tentang gelombang berjalan. Jadi, apa sih gelombang berjalan itu? Jadi, gelombang berjalan merupakan gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya, titik-titik yang dilalui gelombang mengalami getaran harmonik dengan amplitudo yang tetap. Gelombang berjalan itu memiliki bentuk yang sinusoidal sehingga dapat dibentuk sebuah persamaan gelombang berjalan. Nah, untuk persamaan gelombang berjalan itu ada macam-macam ya. Yang pertama, fase gelombang atau B itu merupakan sudut fase yang ditempuh setiap satu putaran. Dirumuskan, P itu sama dengan T kecil per T besar ditambah X per lambda. Untuk T kecil itu adalah waktu yang satuannya sekon, dan T besar itu adalah periode, satuannya sekon juga. Untuk lambda itu adalah panjang gelombang. Itu persamaan gelombang berjalan yang pertama. Terus untuk yang kedua itu ada sudut fase atau theta. Sudut fase itu merupakan sudut yang ditempuh gelombang saat bergetar dalam fungsi sinus. Dirumuskan, theta sama dengan 2pi kali T kecil per T besar plus X per lambda. Seperti yang tadi ya, T kecil itu adalah waktu atau sekon. Waktu maksudnya satuannya itu sekon, dan T besar itu periode yang satuannya juga sekon. Itu hampir sama sih rumusnya, cuman kalau untuk yang sudut fase itu dikali dengan 2pi. Beda fase. Beda fase adalah selisih antara satu fase dengan fase lain. Beda fase dinyatakan dengan rumus delta C sama dengan delta X per lambda. Untuk mencari delta X, maka digunakan rumus X2 min X1. Nilai dari beda fase berkisar antara 0 sampai dengan 1 dengan nilai bilangan bulat yang diabaikan. Nah, dua gelombang itu dapat dikatakan sefase apabila beda fasenya 0. Gelombang sefase itu adalah gelombang yang memiliki frekuensi dan titik simpangan yang sama dalam waktu yang sama. Sedangkan dua gelombang yang berlawanan itu memiliki beda fase setengah. Dua gelombang yang berlawanan fase itu adalah gelombang yang memiliki frekuensi sama namun memiliki titik simpangan yang bercerminan. Ini adalah persamaan simpangan gelombang berjalan. Persamaan simpangan gelombang berjalan dapat dinyatakan dengan rumus YP sama dengan plus minus A dikali sin dikali omega dikali T plus minus K dikali X, di mana Y adalah simpangan partikel P dan A adalah amplitudo, omega adalah frekuensi sudut, T adalah waktu getar titik asal, K adalah bilangan gelombang, dan X adalah jarak partikel P ke asal getaran. Untuk mencari omega, maka digunakan rumus 2pi dikali frekuensi atau 2pi dibagi periode. Sedangkan untuk mencari K, maka digunakan rumus 2pi per lambda. Nah, selain itu juga ada persamaan yang menggunakan fase gelombang, yaitu menggunakan rumus YP sama dengan plus minus A dikali sin dikali 2pi dikali T per T besar plus X per lambda. Selanjutnya adalah makna persamaan simpangan.
dapat diketahui dari amplitudo. Jika amplitudonya lebih dari 0 atau positif, maka arah getar gelombang pertama ke atas lebih dulu. Dan jika amplitudo kurang dari 0 atau negatif, maka arah getar gelombang pertama ke bawah lebih dulu. Kemudian jika diketahui dari arah rambat gelombang, itu adalah jika K lebih dari 0 atau positif, maka arah rambat gelombang adalah ke kiri. Dan jika K kurang dari 0 atau negatif, maka Persamaan kecepatan gelombang berjalan merupakan turunan pertama dari persamaan simpangan. Dapat ditentukan menggunakan rumus Vp sama dengan omega A cos omega kali T plus minus Kx, di mana omega merupakan frekuensi sudut dengan omega sama dengan 2pi kali F. A sama dengan percepatan gelombang, K sama dengan bilangan gelombang, di mana K sama dengan 2pi per lambda, dengan lambda adalah panjang gelombang. Kecepatan minimum gelombang terdapat pada amplitudo, dan kecepatan maksimum terdapat pada simpul. Kecepatan maksimum gelombang terjadi pada saat cos omega kali T plus minus K kali X sama dengan 1, dapat dirumuskan dengan rumus V maksimal sama dengan omega kali A. Persamaan percepatan pada gelombang berjalan merupakan turunan pertama dari persamaan kecepatan dan turunan kedua dari persamaan simpangan. Dapat dirumuskan dengan menggunakan AB sama dengan min omega kuadrat kali A sin omega T plus minus Kx. Percepatan maksimum gelombang terdapat pada simpul dan percepatan maksimum terdapat pada amplitudo. Percepatan maksimum gelombang terjadi pada saat sin omega T plus minus Kx sama dengan 1, dapat dirumuskan dengan A maksimum sama dengan min omega kuadrat kali A. Gelombang stasioner juga disebut dengan gelombang diam, merupakan gelombang yang merambat dengan amplitudo berubah atau tidak konstan di setiap titik yang dilaluinya. Gelombang stasioner dapat terbentuk karena dua gelombang koheren bergerak berlawanan arah di sekitar titik kesetimbangan. Yang kedua terjadi karena sebuah gelombang mengalami refleksi atau pemantulan. Gelombang stasioner memiliki simpangan stasioner, amplitudo stasioner, simpul, dan perut. Selanjutnya adalah cepat rambat gelombang stasioner. Menurut percobaan Milde, cepat rambat gelombang stasioner dipengaruhi oleh keadaan medium rambat. Nah, itu pada gambar terdapat gambaran dari percobaan Milde tersebut. Nah, di situ ada elektrik vibrator. Vibrator tersebut berfungsi sebagai sumber getar yang digunakan untuk menggetarkan tali secara terus-menerus sehingga dapat menghasilkan gelombang stasioner pada tali tersebut. Nah, rumusnya itu untuk mencari cepat rambat tersebut, V sama dengan akar frekuensi per massa jenis tali. Sedangkan untuk mencari massa jenis tali tersebut, yaitu massa tali per panjang tali.
Refleksi gelombang stasioner. Refleksi atau pemantulan terjadi karena adanya perubahan keadaan medium rambat gelombang mekanik. Refleksi gelombang mekanik tersebut akan menghasilkan gelombang stasioner. Refleksi gelombang terdiri atas yang pertama ujung terikat dan yang kedua adalah ujung bebas. Gelombang stasioner mempunyai dua macam. Pertama adalah ujung terikat dan yang kedua adalah ujung bebas. Lalu untuk contoh gelombang stasioner ujung terikat adalah superposisi gelombang pada seutas tali, di mana salah satu ujungnya diikatkan pada tiang sehingga tidak dapat bergerak bebas. Pada gelombang ini, gelombang pantul mengalami pembalikan fase sebesar setengah. Lalu rumus letak simpul dan perutnya adalah letak perut dari ujung tetap merupakan kelipatan ganjil 1/4 panjang gelombang, yaitu XPN sama dengan 2N-1/4 kalikan lambdanya. Lalu letak simpul dari ujung tetap merupakan kelipatan genap 1/4 panjang gelombang, yaitu XSN sama dengan N-1/2 dikalikan lambdanya. Untuk persamaan gelombang stasioner ujung tetap sama dengan YB sama dengan Y1 tambah Y2, YB sama dengan 2A sin dikalikan K kali X cos omega dikalikan T. Lalu amplitudo gelombang stasioner ujung tetap adalah 2A sin K dikali X. Lalu yang kedua, ujung bebas. Contoh gelombang stasioner ujung bebas adalah superposisi gelombang pada seutas tali, di mana salah satu ujungnya dikaitkan dengan sebuah cincin yang dapat bergerak bebas. Pada gelombang ini, gelombang pantul tidak mengalami pembalikan fase. Selanjutnya adalah rumus letak simpul dan perut pada gelombang stasioner ujung bebas. Yang pertama adalah letak simpul dari ujung bebas, di mana rumusnya yaitu X sama dengan 2N-1/4 dikali lambda. Nah, keterangannya yaitu letak simpul dari ujung bebas merupakan kelipatan ganjil 1/4 panjang gelombang. Kemudian adalah letak perut dari ujung terikat, di mana rumusnya yaitu X P sama dengan N-1/2 dikalikan lambda. Persamaan ini di mana letak perut dari ujung bebas merupakan kelipatan genap 1/4 panjang gelombang. Kebalikannya dari letak simpul. Kemudian ada persamaan gelombang stasioner ujung bebas. Persamaannya yaitu YB sama dengan Y1 ditambah Y2 atau YB sama dengan 2A dikali cos dalam kurung K kali X tutup kurung sin dikalikan omega kali T kecil. Yang kemudian adalah amplitudo gelombang stasioner ujung bebas, di mana rumusnya yaitu AB sama dengan 2A besar dikali cos dalam kurung K kali X tutup kurung. Selanjutnya adalah penerapan gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari atau yang biasanya kita lihat ketika seseorang bermain gitar, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian pada gelombang berjalan dapat dilihat pada gambar bahwa penerapan dalam kehidupan sehari-hari atau yang sering kita temui ketika seseorang melakukan gym yang menggunakan tali. Nah, nama olahraga gym ini adalah squat wave. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya,
Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.